Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Yocin Delipa Olga, NPM 21201014, kelas 2021A. Di sini saya akan membuat video yang berkaitan dengan promosi kesehatan dan penanganan PHBS pada anak-anak yang mengalami diare di lokasi bencana banjir. Nah teman-teman, bencana banjir seringkali menyebabkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang rentan terhadap penyakit menular seperti diare. Kondisi lingkungan yang tidak higienis, air yang tercemar, dan sanitasi yang buruk seringkali memicu peningkatan kasus diare pada anak-anak di lokasi bencana. Diare bisa disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit yang menyebarkan melalui air atau makanan yang terkontaminasi. Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan karena sistem kekebalan tubuh belum sepenuhnya berkembang. Selain itu, pemahaman mereka tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS seringkali masih terbatas. Oleh karena itu, promosi kesehatan yang berfokus pada PHBS di daerah terdampak banjir menjadi sangat penting untuk mencegah dan penanganan diare pada anak. Diare pada anak dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu penyediaan air bersih dan higienis. Penyediaan air bersih sangat penting untuk mencegah penyebaran diare di lokasi bencana. Air yang tercemar sering menjadi sumber penyakit, oleh karena itu distribusi air bersih dan pengelolaan air yang terkontaminasi. Misalnya melalui penggunaan klorin atau teknologi penyaringan air menjadi langkah awal yang krusial. Lalu yang kedua teman-teman, pendidikan dan sosialisasi PHBS. Anak-anak perlu diberikan pendidikan dan sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya mereka harus diajarkan pentingnya mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar atau sebelum makan, serta menghindari kontak dengan air yang tercemar. Program edukasi ini bisa dilakukan melalui permainan interaktif, kegiatan kelompok, atau menggunakan media visual yang mudah dipahami. Lalu yang ketiga, sanitasi yang baik. Fasilitas sanitasi yang memadai harus disediakan di lokasi pengungsian untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit. Toilet darurat yang higienis serta tempat pembuangan sampah baik perlu disediakan agar limbah tidak mencemari lingkungan. Pemisahan antara area sanitasi dan sumber air juga perlu diperhatikan untuk mencegah kontaminasi. Lalu yang keempat itu penyuluhan gizi dan rehidrasi oral. Anak-anak perlu penanganan cepat seperti pemberian larutan rehidrasi oral atau oralit untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Selain itu, pemberian makanan bergizi itu yang penting untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh mereka. Petugas kesehatan di lokasi pengungsian harus aktif dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga asupan gizi dan cara mengatasi diare yang ringan pada anak. Lalu yang kelima, distribusi obat dan perawatan medis. Penyediaan obat-obatan yang diperlukan untuk mengatasi diare itu seperti zinc dan antibiotik untuk kasus yang parah. Perlu dilakukan oleh petugas kesehatan. Akses ke perawatan medis di pos kesehatan atau darurat harus tersedia sehingga anak-anak yang terkena diare dapat segera mendapatkan penanganan. Lalu yang berikutnya, pengawasan lingkungan dan kebersihan makanan. Petugas kesehatan harus mengawasi kebersihan lingkungan di lokasi pengungsian. Makanan yang disajikan untuk anak-anak dan keluarga harus dipastikan bersih dan dimasak dengan benar. Penggunaan peralatan makan yang bersih juga harus menjadi prioritas untuk mencegah penyebaran penyakit. Lalu kesimpulannya, diare pada anak di lokasi bencana banjir memerlukan upaya terpadu melalui promosi PHBS,
penyediaan air bersih, sanitasi yang baik, serta edukasi yang menyeluruh. Baik tenaga medis, relevan, maupun orang tua harus berperan aktif dalam menjaga kesehatan anak-anak dan mencegah terjadinya wabak diare di lokasi bencana. Terima kasih.